Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya dari lintas suku bangsa dan agama di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia, masuk surga di dunia sampai di akhiratnya bersama dengan keturunan panjenengan. Semoga semuanya hasanah di dunia hatal akhirah. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah untuk kita semua. Sebagaimana yang kita pahami selama ini bahwa ketika kita berada di surga itu Allah akan memberikan apa yang kita mau. Baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, istri, perempuan, atau kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Semuanya disediakan oleh Allah. Bukan berarti Allah akan dulang atau menyuapi kita. Seperti bayi yang kita suapi memakai sendok untuk makan dan minum. Tidak, tetapi kita harus mencari. Harus berusaha untuk mendapatkan kenikmatan kebahagiaan itu sendiri, karena yang menentukan kebahagiaan kita itu ya diri kita sendiri. Allah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kebahagiaan dan kenikmatan itu, tergantung kita mau atau tidak. Oleh sebab itu kita harus mampu membangun mindset, menyatukan antara mikrokosmos dengan makrokosmos, jagat kecil dalam tubuh kita, diri kita masing-masing, dengan jagat besar yang ada di luar tubuh kita, sehingga bisa harmonis. Jika kita tidak bisa menyatu dengan alam atau belum bisa menyatu dengan alam, maka koneksi antara jagat kecil dan jagat besar ini tidak bisa harmonis, tidak nyambung ya, tidak ada koneksi selayaknya. Inilah yang harus kita bangun, mulai dari dalam sampai keluar, mulai dari mikro sampai makro. Makro yang menyediakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah untuk kita umat manusia. Di surga itu Allah memberikan apa yang kita mau, tetapi berdasarkan juga dengan sunnatullah. Tidak segala yang kita mau itu Allah mengabulkannya, ya tidak. Ya, sesuai dengan kewajaran, dengan sunnahnya. Sama dengan ketika kita tidak mau belajar kok minta pandai, itu kan ya nggak wajar ya. Kita pengen kaya tapi tidak mau bekerja, kan ya nggak wajar juga. Gitu. Jadi semuanya harus melalui amal soleh. Amal itu berbuat saleh, itu yang patut, yang baik. Berbuat baik untuk mendapatkan anugerah yang Allah sediakan di makro kosmik kita. Kita harus mampu memahami ayat-ayat Allah ini sehingga terjadi harmonisasi antara kita dengan alam di sekitar kita. Dulu jannah, hutan-hutan itu berisi pohon dan buah-buahan ya. Lalu dibawa oleh kelelawar, tupai, angin, digeser ke tempat lain, semakin menjauh, sampailah ke depan mata kita. Lalu buahnya kita makan. Nah, inilah yang namanya Allah menyediakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kita semua. Sesuai yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah dialah yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua. Jadi untuk kita semua. Jangan sampai kita menghalang-halangi umat manusia untuk menikmati fasilitas kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Karena ini sudah bagian daripada kehidupan kita. Nah, kenapa masih ada banyak manusia yang belum bisa menikmati? Ya karena dia tidak beramal soleh, dia tidak bekerja. Atau bahkan dia malah melanggar aturan dari Tuhannya, maka dia tidak bisa mendapatkannya.
diberikan kesempurnaan oleh Allah, mikro, fisik, badaniah, jasmaniahnya sempurna tanpa cacat. Lalu bisa mengakses makro yang ada di luar tubuhnya secara sempurna pula. Itu adalah bagian dari pada kenikmatan-kenikmatan. Yang bisa mengakses kenikmatan dan kebahagiaan itu kebanyakan adalah umat manusia. Jin hanya sekedarnya. Karena jin tidak bisa makan buah nangka. Hewan pun sekedarnya, secukupnya. Semuanya untuk kita umat manusia. Ikan itu diberi kesempatan untuk berkembang biak menjadi besar. Untuk apa? Untuk siapa? Ya untuk kita umat manusia. Jadi alangkah durhakanya kita jika kita tidak mampu untuk mensyukurinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, nikmat-nikmat Tuhan kalian, manakah yang kalian ingkari, yang kalian dustai, yang tidak kalian syukuri? Inilah pentingnya kita untuk mengasah sumber daya manusia kita agar mampu untuk mengakses sumber daya alam kita. Begitu juga di dalam surat An-Nahl, ya, Allah juga berfirman, untuk apa lebah atau tawon itu membuat sarang, lalu di dalam sarang itu ada madunya. Ini adalah wahyu dari Allah. Untuk siapa? Ya untuk kita umat manusia. Untuk umat manusia. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mengilhamkan, memberi wahyu kepada lebah, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibikin oleh umat manusia. Untuk apa? Untuk siapa? Ya untuk memberi makan manfaatan terhadap umat manusia. Tidak hanya untuk memberi manfaatan untuk dirinya sendiri lebah itu, tidak, tetapi untuk kita semua. Di Nusantara Indonesia Raya ini, apa yang tidak tersedia? Semuanya serba ada. Bahkan jenis buah-buahan paling banyak yang ada di dunia, bentuknya sama, rasanya hampir sama, tetapi macamnya berbeda-beda. Coba dengan keliling dunia. Oleh sebab itu surga dunia itu berada di Nusantara. Jangan sampai kita malah justru ditipu oleh orang lain agar mereka bisa menikmati surga kita, sedangkan kita ini ditutup, dihalangi untuk menikmati surga yang Allah sediakan untuk kita sendiri. Nah ini bagaimana? Jadi saya kembalikan lagi kepada panjenengan semua, mau atau mampukah kita untuk mengakses, ya, menghubungkan antara mikro kosmos tubuh jasmani badaniah kita dengan makro kosmos yang ada di luar tubuh kita. Begitu juga mengasah sumber daya manusia kita untuk mengakses, memanfaatkan, menikmati sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Lalu kita akan menjadi insan yang pandai-pandai untuk bersyukur atas karunia dan nikmat Allah yang tak terhingga ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Allah mengulangi satu ayat yang sama agar senantiasa mengingatkan kita semua untuk pandai-pandai mensyukuri anugerah nikmat karunia yang Allah berikan untuk kita semua. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.